Hai guys, jumpa kembali dengan Mimin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sequel DC Movies yang dirilis pada tahun ini. Berjudul The Flash, tahun 2023. Film terbaik lagi yang bergenre action hero. Film ini menawarkan alur cerita yang seru, bagus, dan pastinya anti-mainstream. Superhero ikonik seru, dibalut komedi lucu yang menghibur. Mimin akan ceritakan buat kalian semua yang belum sempat atau tidak punya waktu untuk nonton film di jam-jam. Sebelum kita ke alur ceritanya, siapkan cemilan dan posisi terenak kalian terlebih dahulu. Mimin mau ingetin juga yo guys, untuk selalu dukung Mimin. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya yo guys. Gratis, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Film dimulai di Central City, di mana Barry Allen atau The Flash datang ke resto untuk sarapan sebelum berangkat kerja. Selagi menunggu sandwich jadi, Barry mendapatkan telepon dari Albert, yang memberitahu kalau ada rumah sakit hampir roboh di kota. Awalnya Barry enggan melakukan penyelamatan, namun dikenaan hari ini Batman dan Superman sedang sibuk, Barry pun langsung memakai setelan flashnya dan bergegas pergi ke kota Gotham. Sesampainya di sana, Barry mulai menyelamatkan orang-orang di lantai dasar. Namun tanpa diketahui ternyata ada beberapa bayi dan seorang perawat yang terjebak di ruang bersalin. Di saat itulah bangunan mulai runtuh yang mengakibatkan bayi-bayi beserta satu perawat jatuh dari jendela. Melihat hal itu, Barry pun mengeluarkan kekuatannya sebagai manusia cepat. Namun di saat itu Barry kehabisan energi karena belum makan. Ia pun bergegas memecah mesin untuk memakan semua makanan ringan, sehingga ia memiliki cukup energi dan berhasil menyelamatkan semua bayi beserta perawatnya dengan selamat. Sementara itu di pusat kota Gotham, Batman sedang melakukan misinya mengejar kelompok penjahat yang membawa virus mematikan. Ketika mereka dalam pengejaran di sebuah jembatan, Batman loncat ke atas kendaraan mereka dan menyerang salah satu penjahat yang akhirnya membuat mobil oleng dan jatuh ke sungai. Tapi untungnya Batman sudah mengaitkan talinya dan menangkap si penjahat. Selang tak lama Wonder Woman muncul untuk mengangkat keduanya. Tidak cuma mereka, Flash juga datang untuk bergabung dengan mereka. Semua penjahat seperti tadi tentunya sudah menjadi santapan mereka sehari-hari sebagai Justice League, untuk melindungi semua keamanan masyarakat. Setelah menyelesaikan misinya, Barry lalu lanjut pergi ke tempat kerjanya di pusat penelitian dengan terburu-buru. Seperti yang kita ketahui kalau di ending film Justice League sebelumnya, Barry mendapatkan pekerjaan ini dari Bruce Wayne agar Barry bisa membantu mencari bukti kalau ayahnya tidak bersalah. Meskipun Barry selalu telat, tetapi bosnya tetap memuji perkembangan pekerjaan Barry. Dan bahkan ia membeberkan hasil kerja Barry dan rekan-rekannya di depan media pers. Di saat Barry sedang berjalan bersama dua rekannya, Albert dan Patty, seorang reporter sekaligus teman waktu kecil Barry, Iris West, kemudian mencoba berbicara dengan Barry tentang persidangan ayahnya.
Seperti yang kita ketahui di film Justice League bahwa ayah Barry yaitu Henry sudah dipenjara lebih dari 20 tahun setelah dituduh membunuh istrinya yang bernama Nora. Namun Barry sangat yakin kalau ayahnya tidak melakukan hal tersebut. Sesampainya di apartemen, Barry lalu menghubungi ayahnya lewat telepon dan membahas tentang rekaman CCTV toko, di mana tempat Henry berada saat istrinya meninggal, dan akan menggunakan rekaman itu sebagai alibi. Selama percakapan keduanya itu, Barry mengenakan setelan flashnya dan pergi menuju rumah masa kecilnya. Di sana Barry melihat bayangan masa lalunya saat masih menjadi keluarga bahagia. Pada saat itu Nora menyuruh Henry pergi ke toko untuk membeli saus tomat. Tapi saat ia kembali ke rumah, Henry mendengar Nora berteriak dan menemukan istrinya tertancap pisau di dadanya. Sedangkan Barry yang pada saat itu di kamarnya terlihat syok dan langsung lari keluar dari rumah. Setelah mengingat kejadian itu, Barry masih belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Emosi dan pikirannya yang beradu membuat Barry mulai berlari sangat cepat sampai melebihi kecepatan cahaya. Sehingga sampailah ia di sebuah titik. Barry bisa melihat kejadian-kejadian di masa lampau yang Barry pernah alami. Setelah menemukan hal tersebut, Barry memberitahu kemampuan barunya ke Bruce Wayne. Ia mengaku kalau berlari dengan sangat cepat maka ia bisa sampai ke masa lalu. Barry lalu berencana kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Nora serta orang tua Bruce. Akan tetapi Bruce mengingatkan lagi kalau mungkin nanti akan ada konsekuensi yang berubah di masa depan. Dan lagi kejadian traumatis yang dialami mereka lah yang menjadikan diri mereka seperti sekarang. Setelah Bruce pergi, Barry dihampiri Iris West. Ia ingin membicarakan tentang usaha Barry. Keduanya lalu mengobrol di apartemen Barry, di mana Iris tak sengaja mengatakan kalau setiap masalah pasti ada cara untuk diperbaiki. Dari sinilah Barry menemukan rencananya sendiri yang kemungkinan akan berhasil. Ia pergi dari apartemen kemudian lari sekencang mungkin dan kembali ke masa lalu, tepatnya beberapa jam sebelum Nora meninggal. Saat Nora terlihat sedang belanja di toko, Barry mengambil satu kaleng saus tomat dan memasukkannya ke keranjang Nora. Sehingga saat Nora kembali ke rumah, ia tidak perlu menyuruh Henry keluar rumah untuk membeli sekaleng tomat dan Nora akan aman karena Henry berada di rumah menjaganya. Rencana itu pun ternyata berhasil mencegah kematian Nora. Namun akan tetapi saat waktu menunjukkan Barry berusia 18 tahun, entitas tak diketahui tiba-tiba muncul dan memukul Barry hingga menjatuhkannya tepat di depan rumahnya. Barry kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati Nora yang masih hidup serta ayahnya yang tak pernah masuk penjara. Tetapi mereka sedikit terheran karena wajah Barry terlalu tua. Ketika Barry sedang menikmati waktu bersama kedua orang tuanya, ia melihat Barry yang berusia 18 tahun datang. Dan dari sini kita akan melihat sosok Barry ada dua. Kita sebut saja Barry muda sebagai Ellen biar nggak bingung bin rancu yo guys. Menyadari hal itu, Barry pun segera mencegatnya dan membawa Ellen ke kamarnya. Barry lalu menjelaskan kalau dirinya berasal dari masa depan dan memiliki kekuatan super cepat. Karena Barry sudah mengubah takdir kematian Nora, ia pun berencana membuat Ellen lupa akan dirinya dan kembali lagi ke masa depan. Tapi sebelum itu Ellen harus mendapatkan kekuatannya terlebih dahulu, dengan begitu kekuatan Barry akan tetap sama di masa depan.
Hari ini tanggal 29 September dan bertepatan dengan hari Barry mendapatkan kekuatannya. Jadi ia pun membawa Ellen ke pusat penelitian agar Ellen juga mendapatkan kekuatan yang sama. Di sana Barry menunjukkan trik molecular vibration, yaitu salah satu teknik yang digunakan oleh The Flash untuk menembus tembok. Caranya yaitu dengan menggetarkan molekul tubuhnya dengan kecepatan tinggi sehingga molekul tubuhnya berada di frekuensi tertentu dan dapat menembus struktur padat seperti tembok, pintu atau benda-benda lainnya. Saat sampai di ruangan kimia, Barry mengilustrasikan apa yang nantinya akan terjadi pada Ellen. Namun Ellen mulai panik dan tidak mau diam sehingga Barry terpaksa memeganginya. Akan tetapi timingnya kurang tepat karena petir mulai menyambar bahan-bahan kimia lalu mengenai Barry dan kemudian mengenai Ellen. Bersama dengan itu security mendengar kekacauan tersebut dan pergi mengeceknya. Segera membuat Ellen kabur, namun ternyata kekuatan kecepatan Barry menghilang, dan malah beralih ke Ellen. Keduanya pun kembali ke apartemen Ellen, di mana ia kegirangan karena mendapatkan kekuatannya. Bahkan Ellen menggunakan kekuatannya untuk berkeliling kota, hingga menyebabkan kerusuhan. What did you do? Tidak cuma itu, Barry juga memberikan trik molecular vibration kepada Ellen. Ia membuat Ellen kesenangan. So the suit is inside the ring. Barry meminjamkan setelannya ke Ellen yang disimpan di dalam cincin The Flash. Namun di waktu yang sama orang-orang di kota mulai berkumpul untuk melihat berita tentang Jenderal Zod, serta pasukan Kryptonian yang datang ke bumi untuk mencari salah satu warganya. My name is General Zod. Zod's looking for Superman. Siapa Superman lagi is an kalau alien. bukan Superman? Tentang Superman yang bisa dikatakan alien karena berasal dari planet Krypton yang kekuatan spesiesnya sangat mengagumkan. Perlu diingat kalau kali ini sudah waktunya terjadi peristiwa Black Zero, yang juga muncul di film Superman Man of Steel, di mana pada saat itu Barry yang baru pertama kali mendapatkan kekuatannya pergi ke kota Metropolis untuk menyelamatkan orang-orang dari Terraform milik Jenderal Zod yang mulai membuat kerusakan. Di sana Barry berhasil menyelamatkan anak kecil tapi gagal menyelamatkan ayah dari anak tersebut. I can find the entire Justice League. Give me your laptop. Keduanya lalu kembali ke apartemen Ellen dan bertemu dengan Patty serta Albert saat masih muda. Barry kemudian langsung mencari informasi tentang anggota Justice League lainnya melalui internet. Tapi saat itu Victor masih belum menjadi cyborg. Kemudian Barry juga mencari tahu tentang Arthur. Namun di sini Thomas Curry belum menikah dengan Atlana sehingga Arthur belum ada. Begitu pula dengan Wonder Woman yang keberadaannya belum diketahui. Dan dari sinilah Barry menyadari kalau dirinya sudah menghancurkan sejarah alam semesta. Dan saat Barry ingin mencari Batman, semuanya mengatakan kalau Batman itu ada. Hanya saja keberadaannya tidak ada yang tahu. Mendengar hal itu Barry pun langsung membawa Ellen ke mansion Bruce Wayne. Bruce? Akan tetapi saat sampai di sana keduanya malah diserang oleh pria tua dengan gaya Bak Dewa Masjid. Dan ternyata itu adalah Bruce Wayne. Di sini Bruce hidup sendirian sejak kematian Alfred. Ia juga pensiun menjadi Batman karena kota Gotham sekarang menjadi kota teraman di dunia. Barry bercerita di mana ia, Bruce, Superman dan superhero lainnya menjadi sahabat di masa depan.
Tapi setelah mendengar penjelasan Barry, Bruce menolak untuk membantunya menemukan Superman. Karena berpikir Gotham akan baik-baik saja. Alhasil mereka memulai penelitian di komputer Bruce. Kemudian Barry berbicara dengan Bruce melalui kamera pengintai dan berhasil meyakinkan Bruce untuk kembali sebagai Batman. Barry juga menemukan file yang berisi tentang seorang Kryptonian yang ditahan di dalam sebuah fasilitas di Siberia. Hal itu membuat Barry yakin kalau orang itu adalah Superman dan berencana pergi ke sana. You're on your own. Batman kemudian bergabung dengan keduanya dan pergi ke Siberia menggunakan Batwing. Sesampainya di lokasi tujuan ketiganya lalu menyusup ke dalam fasilitas melalui atap gedung. Namun upayanya itu diketahui para penjaga yang akhirnya membuat mereka jatuh ke dalam pertempuran singkat. Setelah mereka mengalahkan para penjaga, Batman membuka sebuah bola besar, yang di dalamnya tidak ada Superman melainkan seorang wanita Kryptonian bernama Kara. Tak peduli siapa wanita itu, mereka pun membawanya pergi dari tempat tersebut sebelum akhirnya kembali terlibat adu tembak dengan para penjaga. Setelah melalui beberapa serangan, mereka akhirnya berhasil mencapai atap, namun para penjaga kembali muncul dan menyudutkan mereka. Hingga akhirnya Kara mulai bangkit setelah mendapatkan energi dari sinar matahari. Kara lalu berhasil menangkis serangan demi serangan, dan berhasil mengalahkan para penjaga sebelum akhirnya kembali pingsan. Singkat cerita, mereka kemudian kembali ke tempat Bruce Wayne dan saat Kara sudah sadar, ia mulai bercerita kalau ia adalah sepupu Superman yang dikirim untuk melindungi Superman setelah hancurnya planet Krypton. Kara lalu pergi ke atap gedung untuk mengisi energi dan memakai setelan Supergirl. Di sini Ellen meyakinkan Kara kalau ia serta yang lainnya akan membantunya mengalahkan Zod. Namun karena mengaku tak percaya dengan manusia karena sudah mengurungnya dan malah menggunakannya sebagai eksperimen, Kara pun memilih pergi menjauh untuk melawan Zod sendirian. Setelah terbang cukup jauh, Kara akhirnya tiba di gurun dan melihat pesawat luar angkasa milik Zod mendatangi para militer beserta tangan kanannya yaitu Faora. Lalu menagih janji ke para militer yang berjanji akan menyerahkan Superman. Tapi Zod dan anteknya lalu mengeksekusi mereka karena mereka gagal menjaga Kara. Sementara itu Barry meminta bantuan Bruce Wayne melaburi tubuhnya dengan berbagai macam bahan kimia dan menciptakan badai petir untuk mengembalikan kekuatannya. Meskipun berisiko tinggi, namun Barry tetap melakukannya agar ia bisa kembali ke dunianya. Saat mesin sudah disiapkan, Barry mendapatkan sambaran petir yang cukup keras sehingga membuatnya kejang-kejang. Ellen pun mencoba menghentikan mereka karena Barry terlihat mengalami luka parah. Akan tetapi Barry tak peduli dan minta Bruce Wayne agar mengaktifkannya kembali. Namun sayangnya mesin itu mengalami kerusakan hingga akhirnya Kara kembali muncul dan membawa Barry terbang tinggi ke atas awan.
sehingga Barry mendapatkan sambaran petir yang lebih efektif dan berhasil mengembalikan kekuatannya. It's working! Karena kini kekuatan Barry sudah kembali, Ellen pun membuat setelan untuk dirinya sendiri menggunakan baju zirah bekas milik Bruce Wayne. Setelah siap, mereka lalu memutuskan bersatu untuk melawan Zurg. Stay airborne and take out their sky power. Semua lalu terbang ke medan perang antara pasukan Zurg dan militer yang masih berlanjut. Supergirl kemudian menghampiri Zurg yang sudah menunggunya, sedangkan dua Flash melawan pasukan Zurg. Zurg kemudian mengaktifkan mesinnya yang ada di Metropolis untuk menyerap energi bumi dan membangkitkan kembali planetnya, yaitu planet Krypton. Zurg mengaku kalau ia selama ini terus mengejar Kara dan bukan Superman. Karena Kara lah yang menampung kodeks dalam DNA-nya sehingga darahnya bisa membangun kembali planet Krypton. Zurg juga mengungkapkan kalau ia berhasil mencegat kapsul bayi Superman sebelum mencapai bumi dan membunuhnya. Mendengar hal itu, Kara pun mengamuk dan menyerang Zurg dengan lasernya. Saat Kara berhasil memukul Zurg beberapa kali, Zurg bisa seperti kewalahan. Ketika Kara sedang lengah, Zurg pun segera mengambil kesempatan itu untuk mengekstraksi darah Kara. Sedangkan di sisi lain, Batman yang melakukan serangan dari udara juga mengorbankan dirinya dengan menabrakkan jetnya ke musuh. Hal itu membuat dua Flash pun mulai putus asa karena teman-temannya sudah mati semua. Mereka kemudian melakukan Speed Force menuju masa lalu dengan tujuan menyelamatkan Bruce. I'm going after the big one. Tetapi sayangnya hal itu percuma karena Kara tetap terbunuh oleh Zurg. Sedang Batman tidak mati menabrak pesawat Zurg melainkan mati setelah kalah bertarung. Dua Flash pun bergabung dan berhasil meledakkan musuh, namun di sini Ellen gagal melakukan trik molekular yang menyebabkan pecahan besi tajam menancap di tangan kanannya. Namun Ellen menggunakan besi tajam tersebut untuk membunuh Feora. Setelah kejadian itu, Ellen mengungkapkan kalau Batman dan Kara seharusnya tidak mati. Jadi ia pun bolak-balik menggunakan Speed Force dan kembali ke masa lalu sebagai usaha menyelamatkan Bruce dan Kara. Namun usahanya itu sia-sia karena Kara serta Bruce selalu berakhir mengenaskan. Barry pun mencoba menghentikannya, tapi hal itu malah membuat Ellen frustasi dan mulai marah-marah sampai akhirnya muncullah entitas tak dikenal. Ia sebelumnya juga pernah muncul. Entitas itu ternyata Ellen yang lebih tua dari dunia lain yang selalu gagal memperbaiki masa lalunya. Alhasil entitas itu berubah menjadi lebih agresif yang disebut sebagai The Dark Flash. Akibat upaya mereka yang terus-terusan kembali ke masa lalu, Chronoball pun mulai bertabrakan sehingga menampilkan beberapa Flash yang berbeda. Lalu ada juga Batman, Superman serta Supergirl dari dunia alternatif lainnya, dan tak lupa ada Superman versi Nicolas Cage yang gagal panen. We did this. Dark Flash kemudian mencoba membunuh Barry. Namun Ellen segera memasang badan sehingga ia yang terkena pukulan. Meninggalnya Ellen pun membuat Dark Flash musnah dan akhirnya memulihkan kembali realitas.
Setelah berduka atas meninggalnya Ellen Berry kini kembali lagi ke masa lalu, di mana ia melihat Nora di toko, tapi kali ini Berry akan mengubahnya lagi dan menerima kematian sang ibu. Dengan mengambil kembali saus tomat dari keranjang sang ibu kemudian mengembalikannya ke rak. Tapi sebelum pergi dari berbincang sebentar dengan Nora dan mengungkapkan kalau itu menjadi terakhir kalinya ia akan bertemu Nora. Ia juga tak lupa memperbaiki CCTV di toko tersebut, sehingga bisa menjadi alibi sang ayah. Setelah memperbaiki CCTV, Berry pun kembali ke dunianya atau ke masa sekarang dan segera pergi ke persidangan ayahnya. Sebuah rekaman CCTV di toko kemudian diperlihatkan di mana Henry sedang mengambil sekaleng tomat dengan sangat jelas. Dengan begitu Henry dinyatakan tidak bersalah karena di saat Nora meninggal ia sedang berada di dalam toko. Setelah persidangan itu Iris menghampiri Berry dan mengajaknya makan malam. Tak hanya itu, Berry juga bertemu Bruce Wayne di depan gedung pengadilan. Namun ia terkejut saat melihat Bruce Wayne tak sama seperti yang ia kenal. Hal itu ternyata diakibatkan karena perubahan garis waktu. Dan dari sinilah awal universe di reset ulang. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian untuk filmnya? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar yo guys. Kesimpulannya, waktu sangat berharga, jadi jangan buang-buang waktu kalian kalau memang sih dia tidak menghargainya. Namun teruslah berikan waktu dan perhatian untuk orang terkasih kalian. Tetap semangat, pantang menyerah dan selalu berjuang terus buat si dia walaupun dia tidak pernah mengerti. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih sudah menonton yo guys. Jangan lupa juga untuk dukung Mimin dengan subscribe dan like-nya yo guys. Gratis. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. See you next time yo guys. Titik.